Operasional tambang tentunya akan selalu kejar-kejaran dengan yang namanya produksi. Nah, namun produksi tambang sendiri pun juga harus menjaga yang namanya keamanan supaya bisa lebih aman dan nyaman dalam operasional tambangnya. Salah satu komponen keamanan yang perlu diperhatikan adalah kestabilan lereng dari tambangnya itu sendiri. Nah, kita akan membahas 5 kriteria kestabilan lereng yang ada di tambang Indonesia sesuai dengan Kepmen 1827K bersama saya Gilang Firmanda dan Lenusa Consulting. Selamat datang di YouTube channel Lenusa Consulting. Seperti yang sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas terkait 5 kriteria kestabilan lereng tambang di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kita menggunakan acuan dari Kepmen 1827K, yang mana pada dasarnya juga memodifikasi acuan dari Acceptance Criterion yang diberikan oleh Pete Stacey dan John Reed di tahun 2009 lewat bukunya. Nah, kriteria pertama adalah terkait slope scale atau jenis lerengnya. Jadi sebelum kita melakukan langkah untuk analisa terhadap kestabilan lereng, kita perlu mendefine dulu jenis lereng atau skala lereng yang mau kita analisa. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah skala lereng tunggal atau bench. Yang kedua, skala lereng interam. Dan yang ketiga adalah skala lereng keseluruhan atau overall slope. Pembagian dari masing-masing skala lereng ini itu dilakukan agar kita bisa lebih mudah dalam melakukan analisa dan menentukan kriteria manakah yang harus digunakan. Karena pada dasarnya masing-masing skala lereng akan memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Tentunya lereng tunggal dengan geometri yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan lereng keseluruhan atau overall slope akan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan kalau misalnya lereng keseluruhan mengalami longsoran. Nah, dengan membagi-baginya menjadi beberapa skala lereng, kita bisa menentukan kriteria resiko yang akan kita gunakan dan tentunya akan memiliki tingkat kriteria nilai faktor keamanan yang berbeda untuk tiap skala lerengnya. Lereng tunggal atau dalam bahasa kerennya adalah bench merupakan lereng dengan geometri desain paling kecil, di mana geometrinya baik itu sudut, tinggi, ataupun lebar benchnya tergantung dari proses yang dilakukan dalam pembuatan desainnya. Beberapa pertimbangan untuk menentukan geometri dari bench di antaranya adalah keberadaan dari struktur geologi, nilai shear strength atau kekuatan dari batuan maupun tanah lereng tersebut, keperluan terhadap maintenance alat beratnya, serta bagaimana juga kita menentukan atau memberikan acuan terhadap reserve yang bisa terambil melalui dari desain bench tersebut. Bench sendiri ini tentunya akan selalu ada di dalam setiap pit tambang, karena memang merupakan skala yang paling kecilnya. Nah, bench itu bisa dalam satu tambang bisa lebih dari 1, 2, 3, dan ketika dia nanti terpotong oleh ram atau akses keluar masuknya alat berat, itu disebut dengan skala interam. Interam merupakan kumpulan dari beberapa bench yang dipotong oleh kehadiran dari ram ataupun akses alat berat atau dikarenakan adanya pushback penambangan. Nah, interam sendiri ini memiliki perhitungan sudut yang berbeda daripada bench, karena jika bench tadi itu dihitung sudutnya dari crash atau dari kepala lerengnya sampai ke kaki lerengnya, kalau yang interam itu dihitung dari kaki atau toe dari bench paling atas sebelum kena ram dan bench paling bawah pada pit floor ataupun pada ram berikutnya. Skala lereng terakhir yang paling besar adalah lereng keseluruhan atau biasa juga disebut dengan overall slope. Cara menghitung sudut dari overall slope pun juga berbeda dengan interam maupun dengan bench, di mana sudut lerengnya dihitung dari crash atau dari puncak dari overall slope-nya, ditarik lurus sampai ke kaki bench terakhir sampai ke pit floor-nya. Nah, overall slope sendiri merupakan terdiri dari seluruh lereng-lereng yang ada dalam pit tambang kita, baik dari bench maupun interam, sehingga dinilai memiliki tingkat resiko paling tinggi. Nah, terkait masalah resiko, kita akan masuk ke kriteria kedua, yaitu kriteria keparahan longsor. Kriteria nomor 2 dalam analisa kestabilan lereng adalah menentukan kriteria keparahan longsornya.
yaitu menentukan konsekuensi atau seberapa besarkah resiko ataupun dampak yang bisa terjadi apabila lereng ini mengalami longsor. Nah, tadi kita sudah sempat bahas bahwa pada dasarnya lereng dibagi menjadi 3 skala, dikarenakan memang masing-masing skala ini akan memiliki tingkat keparahan longsor yang berbeda. Tingkat keparahan longsor itu dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ketiganya itu diatur dalam 5 komponen. Komponen terhadap nyawa manusia, komponen terhadap sarana dan prasarana, komponen terhadap kegiatan produksi tambang, komponen terhadap pengaruh terhadap lingkungan, dan cadangan terambil. Nah, sedang, rendah, ataupun tinggi itu diatur dari 5 komponen ini. Kriteria yang rendah itu memiliki dampak paling rendah atau dampak paling ringan dibandingkan yang lainnya terhadap 5 komponen ini. Sedangkan yang tinggi itu memiliki dampak yang paling besar terhadap 5 komponen itu atau salah satu dari komponen ini. Nah, bench itu memiliki geometri yang paling kecil, sehingga kalaupun dia longsor, relatif akan memiliki tingkat keparahan yang rendah. Sehingga ketika kita punya bench yang memiliki tingkat keparahan rendah, sedang, ataupun tinggi, ketiganya ini akan kita anggap memiliki standar minimal faktor keamanan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Interam dan overall slope itu memiliki perbedaan antara tingkat keparahan sedang, menengah, dan rendah, dan berapa nilai faktor keamanan yang diperbolehkan untuk kita gunakan atau minimal yang bisa kita gunakan untuk mengakomodir tingkat resiko ini. Nah, kita akan bahas kriteria nomor 3, di mana kita sudah masuk ke dalam analisa numerik, yaitu kriteria terhadap nilai faktor keamanan statis. Kenapa disebut dengan statis? Karena memang nilai faktor keamanan yang kita dapat itu merepresentasikan kondisi long term-nya dia, atau kondisi jangka panjangnya, di mana dalam analisa ini tidak ada penambahan beban dinamis, seperti gempa bumi. Nah, setelah kita menentukan jenis lereng atau skala lerengnya, kemudian menentukan kriteria keparahan longsornya, maka nanti di dalam Capman 1827K, teman-teman bisa mendapatkan standar nilai faktor keamanan statis yang diwajibkan untuk dipenuhi. Sebagai contoh, untuk lereng tunggal ataupun bench, teman-teman minimal harus mendapatkan nilai faktor keamanan sebesar 1,1, berapapun tingkat keparahan longsornya. Namun kalau untuk interam dan overall slope, standar nilai minimalnya akan berbeda-beda tergantung tingkat keparahan longsornya, dimana kalau contohnya untuk overall slope dengan tingkat keparahan longsor yang tinggi, kita disarankan untuk mendapatkan nilai faktor keamanan minimal di 1,3 ataupun di 1,5, sesuai dengan tingkat keparahan longsor maupun confidence level serta uncertainty data yang kita miliki. Nah, nilai faktor keamanan statis ini bisa kita dapatkan dengan cukup mudah dengan menggunakan beberapa metode kestabilan lereng yang ada. Metode yang paling konvensional adalah metode menggunakan limit equilibrium yang bisa teman-teman lakukan dengan mudah menggunakan software seperti Slope W dari GeoStudio. Kemudian, kalau mau lebih advance, teman-teman juga bisa menggunakan finite element, yaitu menggunakan metode seperti shear strength reduction di Sigma W dari GeoStudio. Atau kalau mau lebih tengah-tengahnya nih, kita ada opsi lagi, metode finite element stress base, di mana nanti teman-teman melakukan in situ stress terhadap finite element dan menggabungkan hasil stress tersebut untuk menghitung limit equilibrium, sehingga biasa kita sebut dengan hybrid modeling. Dan ini bisa dilakukan dengan integrasi menggunakan software seperti Slope W dan Sigma W. Selanjutnya kita masuk ke kriteria nomor 4, yaitu nilai faktor keamanan dinamis. Nah, ini masih saudaraan nih dengan nilai faktor keamanan statis. Bedanya adalah sekarang dalam perhitungannya kita menginput keberadaan beban gempa bumi yang masuk ke dalam seismic load, atau biasa juga secara umum disebut dengan pseudostatic analysis. Nah, harapannya adalah dengan mendapatkan nilai faktor keamanan ini, kita bisa mengetahui apabila terjadi gempa bumi atau ada penambahan beban gempa bumi, nilai faktor keamanan kita memang akan turun dan cukup drastis turunnya, namun diharapkan tidak kurang dari 1,0 atau tidak membuat lerengnya mengalami failure atau kegagalan. Karena batas dari kritisnya adalah 1,0,
kurang dari 1,0 lereng dianggap mengalami kegagalan atau failure atau longsoran, sedangkan di atas 1,0 masih relatif stabil. Nah, kondisi dari nilai faktor keamanan dinamis ini memang kondisi yang berbeda dengan faktor keamanan statis, di mana faktor keamanan dinamis ini terbilang dalam kondisi short term. Jadi jangan heran kalau misalnya nilai faktor keamanan yang kita dapat itu kok kecil-kecil banget ya, bahkan hampir mendekati 1,0. Nah, tapi ini bukan berarti nilai faktor keamanan yang boleh teman-teman gunakan selama operasional. Ini hanya berlaku secara short term, di mana simulasi keberadaan dari beban gempa bumi itu sendiri, bukan untuk dipakai secara operasional tambang ketika tanpa ada simulasi gempa bumi sama sekali. Nah, untuk kondisi yang long term, tetap menggunakan nilai faktor keamanan yang statis. Nah, yang terakhir adalah probabilitas longsoran. Nah, yang ini memang sedikit berbeda alamnya dengan nilai faktor keamanan tadi. Dan memang sengaja ditampilkan atau ditaruh supaya sebagai pembanding antara nilai faktor keamanan dengan probabilitas longsoran. Karena pada beberapa kondisi, ada yang nilai faktor keamanannya bagus, namun probabilitas longsoran ternyata jelek. Ada yang nilai faktor keamanannya tidak terlalu bagus, tapi bisa jadi nilai faktor probabilitas longsorannya bagus. Nah, probabilitas longsoran ini sendiri pun memang dipakai untuk meng-account atau mempertimbangkan keberadaan uncertainty maupun ketidakpastian data yang kita punya. Prosesnya memang cukup panjang, di mana kita harus mengumpulkan puluhan bahkan ratusan sampel geoteknik yang kita punya. Kemudian kita harus memiliki nilai shear strength-nya, seperti kohesi maupun nilai V. Kemudian kita bagi lagi menjadi beberapa material, clay sendiri, sand sendiri, supaya kita bisa dapat nilai distribusinya. Untuk selanjutnya nanti kita olah agar mendapatkan nilai mean yang representatif, maupun nilai standar deviasi dan COV atau coefficient of variation yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Nanti si software umumnya akan menggunakan metode Monte Carlo, di mana dia akan melakukan ribuan trial terhadap nilai faktor keamanan dan dihitung berapa jumlah trial yang memberikan nilai faktor keamanan kurang dari 1,0. Nanti tinggal dibagi antara jumlah yang kurang dari 1,0 dibagi dengan jumlah trialnya, kemudian dikalikan 100%, maka dapatlah persentase terhadap probabilitas longsoran yang mungkin bisa terjadi akibat keberadaan uncertainty data yang kita punya. Nah, itu tadi sekilas terkait 5 kriteria kestabilan lereng tambang. Tentunya sangat wajib bagi semua perusahaan tambang di Indonesia, khususnya yang open pit atau tambang terbuka, untuk memenuhi semua kriteria yang dicantumkan dalam Kepman 1827K. Nah, apabila teman-teman pengen tahu lebih banyak terkait hal geoteknik tambang, maupun terkait penggunaan software dari GeoStudio maupun LiveRock, jangan lupa untuk follow Instagram Lenusa Consulting. Terima kasih, sampai ketemu lagi.